Halo, perkenalkan kami yang beranggotakan Yusuf, Vidi, Jingga, dan Tavia akan menjelaskan tentang solusi SAI cerdas untuk COVID-19. COVID-19 sendiri berasal dari daerah Wuhan, Tiongkok, dan sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Sedangkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi pada bulan Maret 2020 di daerah Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tajam setiap harinya. Meskipun begitu, masyarakat masih sering mendatangi tempat yang rawan terjadi kerumunan, karena mereka tidak tahu apakah di daerah tersebut terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau tidak. Hal itu perlu diselesaikan karena apabila masyarakat sering mendatangi tempat yang rawan terjadi kerumunan, mereka berisiko menjadi klaster terbaru dari COVID-19 itu sendiri. Selain itu, apabila di suatu tempat terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan masyarakat tidak mengetahui bahwa tempat tersebut terdapat penderita COVID-19, maka mereka yang berinteraksi dapat saja menjadi terduga COVID-19 karena melakukan interaksi dengan orang tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami akan memberikan dua solusi, yaitu berupa tindakan solutif dan solusi preventif. Satu bentuk tindakan solutif yang diusulkan adalah dengan mengirimkan SMS peringatan yang dilakukan dengan mengirim broadcast SMS kepada orang-orang yang berada dalam radius pasien terinfeksi COVID-19. Sistem ini akan mengambil data pasien COVID-19 dari puskesmas, rumah sakit, atau posko kesehatan lainnya yang pastinya akan meminta persetujuan kerjasama. Bila persetujuan dicapai, akan dibuat sebuah program yang akan mengakses data dari posko kesehatan secara continuously. Data yang diambil berupa nama, nomor telepon, NIK, dan juga list orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Apabila pasien pernah berinteraksi dengan orang lain, akan dicari nomor HP aktif dari orang-orang tersebut. Sedangkan, bila pasien tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, hanya akan disimpan nomor aktif pasien tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan nomor HP ini, diperlukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia karena memiliki data nomor HP ini. Selanjutnya, akan dilihat semua riwayat lokasi yang dapat dilakukan melalui nomor HP aktif yang telah diperoleh. Tentunya, sistem ini harus bekerja sama kepada operator penyedia jaringan seperti Telkomsel, XL, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa setiap nomor HP aktif yang berada dalam suatu daerah tertentu akan terdeteksi dan disimpan dalam Visitor Location Register atau VLR yang ada di setiap 520 meter. Oleh karena itu, bila terdeteksi ada nomor HP dalam sebuah VLR, akan dilakukan ekstraksi terhadap semua nomor HP yang ada pada database VLR tersebut. Hasil ekstraksi tersebut lalu disimpan dalam database kumpulan nomor HP, dan agar berlangsung lebih efisien dan continuously, digunakan program untuk mengekstrak nomor HP di database VLR tersebut, tentunya dengan persetujuan kerjasama dari operator terkait. Setelah memperoleh database nomor HP tersebut, akan dideteksi apakah nomor HP tersebut telah berjumlah minimal 1000 atau tidak. Bila belum berjumlah 1000 record, akan dilakukan ekstraksi data untuk memperoleh nomor HP tambahan. Hal ini dilakukan agar pengiriman SMS minimal 1000 record, agar pengiriman jauh lebih efisien dari segi biaya dan usaha. Dalam melakukan pengiriman SMS peringatan ini, orang-orang yang berada di sekitar pasien COVID-19 akan mengetahui bahaya di sekitar mereka dan akan menjadi jauh lebih berhati-hati. Solusi kami yang berikutnya adalah pendeteksian dan peringatan tempat ramai sebagai upaya preventif untuk mencegah penularan COVID-19. Sebagai virus airborne, COVID-19 sangat mudah untuk menular di tempat ramai. Oleh karena itu, kami mengusulkan sistem ini sehingga orang dapat menghindari tempat tersebut. Sistem serupa telah diterapkan di Korea Selatan dengan nama Smart Management System. Pada sistem ini, PIR atau Pyroelectric Infrared Sensor berfungsi untuk mendeteksi pergerakan di suatu lokasi. PIR mendeteksi radiasi inframerah dari tubuh manusia. Sensor PIR terhubung dengan microchip Evira IoT, yaitu sebuah microcontroller yang dilengkapi dengan Wi-Fi, Bluetooth, memori, dan terhubung dengan Google Cloud Server. Jangkauan deteksi PIR adalah 10 meter, maka pada area 25 x 25 meter dibutuhkan minimal 4 PIR sensor agar deteksi cukup akurat. PIR mendeteksi ketika seseorang memasuki atau keluar area tertentu pada sumbu X dan Y untuk menentukan jumlah orang pada suatu area. Ketika terhubung dengan jaringan Wi-Fi lokal, Evira IoT dapat mengunggah data hasil pembacaan sensor ke cloud dan data tersebut dapat diakses secara real-time. Setelah diunggah, data akan diakuisisi dan diproses menggunakan algoritma penentu crowd density untuk menghitung jumlah orang yang ada di area sistem sensor. Apabila angka crowd density melebihi sebuah threshold keramaian yang sudah ditentukan, maka akan dibuat pesan peringatan yang menghimbau warga untuk menghindari lokasi tersebut. Pesan peringatan dikirim dengan memanfaatkan broadcast SMS, sehingga inklusif terhadap semua orang, apapun jenis telepon genggamnya. Nomor telepon warga didapatkan dari VLR dengan memanfaatkan kerjasama dengan operator jaringan seluler.
Setiap 2 atau 3 jam sekali, SMS peringatan akan dikirim kembali jika keadaan lokasi masih ramai. Setelah lokasi tidak ramai, maka akan dikirimkan SMS relief. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa solusi kami ini sangat mungkin untuk dilakukan pengimplementasiannya. Pertama, kami sudah melakukan financial analysis. Kami memperhitungkan estimasi biaya yang diperlukan untuk implementasi solusi di sebuah kota dengan luas 200 km persegi selama 2 bulan. Dengan memperhitungkan capital expenditure dan operational expenditure, di mana dari hasil perhitungan kami memperoleh hasil capital expenditure yang meliputi beberapa kebutuhan untuk membangun sistem kami, seperti Oracle Database Enterprise Processor License and Support, AVR IoT, sensor PIR sejumlah 200 buah, biaya instalasi, dan biaya programmer, maka diperoleh total dari capital expenditure yang dibutuhkan sebesar Rp187.20.325. Kemudian untuk biaya operasional atau operational expenditure berupa lisensi Google Cloud, biaya SMS, biaya hiring data analis dan IT support, diperoleh total operational expenditure sebesar Rp122.279.662 per bulan. Proses implementasi solusi seperti yang sudah saya sebutkan pada bagian financial analysis tadi akan memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan. Setelah kami melakukan analisis risiko, didapatkan juga meskipun implementasi solusi memiliki risiko, tetapi setiap risiko yang sudah teridentifikasi itu udah memiliki rencana mitigasi sehingga solusi yang diajukan tuh layak untuk diterapkan. Kemudian setelah analisis impact juga kami lakukan, didapatkan hasil memuaskan di mana impact yang terjadi setelah pengimplementasian solusi kami mayoritas berdampak positif dan dapat menyelesaikan masalah yang sudah kami uraikan, sehingga solusi yang kami ajukan ini layak untuk diterapkan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6, yang beranggotakan Yusuf, Vidi, Jingga, dan saya, sendiri Tafia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.